pada ayat yang kelima, badai besar menyerang. Ayat yang kelima firman Tuhan berkata, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, kecil kepada ilahnya. Jadi masing-masing mereka berteriak kepada berhala dewa-dewanya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situlah, lalu tidur dengan nyenyak. Jadi konsekuensi dari dosa yang Yunus buat, ketidaktaatan yang Yunus buat, mengakibatkan satu kapal mengalami persoalan yang sama. Akibat dampak dari dosa yang Yunus buat, Yunus lupa bahwa akibat kejahatannya dia memberikan dampak kepada orang lain. Semua di dalam perahu itu mengalami musibah yang sama, badai yang sama, kekuatan angin yang sama, kekuatan arus yang sama dialami oleh mereka. Jadi dampak konsekuensi dari dosa ketidaktaatan dari Yunus adalah mereka mengalami badai yang sangat besar. Tapi Yunus tidak sadar dalam kondisi ini. Kita lihat pada ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 firman Tuhan, ayat yang ke-9. Yunus bilang begini, sahutnya kepada mereka, aku orang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Saudara lihat, ini tipikal Yunus. Takut Tuhan, maka pasti dia mendengarkan Tuhan. Amin. Takut Tuhan berarti mengikuti perintah Tuhan. Takut Tuhan berarti menjauhi setiap larangan Tuhan. Takut Tuhan berarti apa yang Tuhan perintahkan dia lakukan. Seperti Abraham, Tuhan bilang begini, persembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Karena Abraham takut Tuhan, Abraham mau melakukan untuk mempersembahkan Ishak. Tapi Yunus ini nabi yang sangat unik. Sudah tidak takut Tuhan, sudah lari dari panggilan, sudah jauh dari hadapan Allah. Bahkan dia berkata dalam konteks pasal 1-2 kali dia bilang begini, aku mau lari dari hadapan Tuhan. Tapi pada waktu musibah masalah itu datang, orang-orang berkata kepada mereka, kepada dia, kamu ini siapa? Dia bilang, saya Ibrani. Saya orang Ibrani dan saya adalah orang yang takut akan Tuhan. Sudah takut Tuhan, nanti bilang begini lagi, ditambahkan lagi, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan, dia sempurnakan. Biasanya kita hanya bilang Allah pencipta langit dan bumi. Yunus sempurnakan, dia yang punya langit, dia yang punya daratan, dia yang punya lautan. Artinya secara konsep, secara teologi, secara pemahaman, Yunus sangat mengenal dan mengetahui seperti apa Tuhan itu. Dia bilang, aku takut Tuhan. Dia yang menciptakan langit, dia yang menciptakan daratan, dia yang menciptakan lautan. Artinya secara konsep tentang Tuhan, Yunus sangat paham tentang Tuhan. Yunus sedang mengenal siapa Tuhan Yahweh itu. Tapi dalam aplikasi, Yunus gagal total. Dalam gereja kita juga kadang-kadang seperti Yunus. Secara konsep, secara pemahaman kita semua tahu siapa itu Tuhan. Dia Allah yang omnipresent, hadir di mana-mana. Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai. Kita sadar benar bahwa dia Allah yang seperti apa kita paham tentang Tuhan. Tapi Yunus tahu dia pencipta langit dan bumi dan daratan, tapi Yunus lari. Berarti secara konsep dia paham, tapi secara aplikasi Yunus sangat gagal. Kalau lu tahu Tuhan cipta langit, Tuhan cipta daratan, Tuhan lautan, maka kemanapun engkau pergi, engkau tidak bisa lolos dari penglihatan Tuhan. Amin. Harusnya Yunus seperti itu. Tapi Yunus hanya tahu tentang Tuhan. Tapi Yunus tidak pandai melakukan apa yang dia pahami tentang Tuhan. Saya dan saudara, kadang dunia sekarang kan seperti itu. Tahu Tuhan, tahu ajaran Tuhan, tahu perintah Tuhan. Tapi kenapa kadang-kadang kita gagal di area ini? Karena kita hanya tahu, tapi kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bahkan kadang-kadang semua hal kita anggap hal biasa. Makanya orang sering berkata begini, wajar sebagai manusia. Wajar manusiawi. Kata wajar ini
akhirnya mematikan semangat gairah anak-anak Tuhan untuk hidup menyenangkan Tuhan. Kenapa? Wajar. Kenapa? Hanya lihat dari sisi manusiawi, wajar manusiawi. Maka ketika wajar manusiawi, maka tanpa sadar itu terekam penuh dalam memori, sehingga kita kadang-kala membenarkan yang salah pun kita benarkan karena sisi manusiawi. Apakah Allah membenarkan manusiawi Yunus? Kan Yunus bisa bilang begini, itu kota terlalu jahat Tuhan, itu kota beringas, itu kota beta mati, beta dong potong beta bagi 10. Bisa. Wajar dong secara manusia beta lari. Bisa juga Yunus mengatakan alasan yang kedua, beta pahit dengan dia Tuhan. Dia bunuh, dia bantai orang-orang yang tidak berdosa. Beta mau supaya Tuhan yang hukum mereka. Kalau beta pergi, beta beritakan Injil kebenaran, dong bertobat, muka soleh turun. Wajar dong secara manusia. Tapi wajar secara manusia ini justru salah di mata Tuhan. Kalau tidak salah, kenapa Tuhan hancurkan mereka di tengah perjalanan? Alkitab bilang begini, Tuhan yang turunkan badai, Tuhan yang turunkan masalah, Tuhan yang turunkan bencana itu. Bukan tiba-tiba badai itu datang. Tuhan yang ambil dia di tengah perjalanan. Konsekuensi yang dihadapi oleh Yunus yang pertama, dia mengalami badai yang sangat besar. Dia yang berdosa, dia yang tidak taat, satu kapal mengalami musibah itu. Yang kedua, dicampakkan ke dalam laut. Ayat 12, firman Tuhan berkata, sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkan aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Dia sudah sadar. Dia bilang karena beta, maka badai ini menyerang kamu. Masalah ini ada, persoalan ini ada. Maka yang kedua yang dialami oleh Yunus sebagai konsekuensi dosa ketidaktaatan kepada Allah, dia dicampakkan ke dalam laut. Tapi saya baca pada ayat selanjutnya, ayat 13. Saya melihat sebuah nilai sosial yang empati yang tinggi dari orang yang tidak menyembah Tuhan. Mereka ini kan penyembah dagon. Tapi saudara lihat, Yunus sudah bilang campakkan dia ke laut. Tapi ayat yang 13 mereka lakukan begini. Lalu berdayulah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tapi mereka tidak sanggup sebab laut makin menggelora menyerang mereka. Yunus sudah bilang buang beta ke laut saja, karena beta yang berdosa dan nanti laut ini pasti reda. Tapi yang dibuat oleh orang-orang dalam kapal penyembah dagon ini, penyembah ilah ini, justru ada rasa empati yang luar biasa bagi saya. Mereka tidak langsung buang Yunus ke laut. Mereka masih mencoba sekuat tenaga untuk bisa melawan badai yang menyerang mereka. Sekalipun gagal. Saudara lihat, ketika Tuhan yang menurunkan badai, ketika Tuhan yang menurunkan persoalan itu, ketika Tuhan yang menurunkan angin kencang itu, sekuat apapun kita mencoba menyelesaikan, tidak akan pernah bisa berhasil. Amin. Amin. Ini Tuhan ingin kasih tahu kepada Yunus dan semua penyembah-penyembah berhala yang ada dalam perahu itu. Kalau badai ini aku yang turunkan, sehebat, sepintar, sepengalaman apapun kamu sebagai nelayan, sekuat apapun kamu berupaya, badai ini tidak akan bisa diselesaikan. Tuhan hanya bilang bisa begini, diselesaikan kalau Dia yang menyelesaikan. Amin. Kalau ada persoalan kita, mungkin karena ketidaktaatan kita, mungkin karena kita lari dari panggilan Tuhan, mungkin karena kita berdosa di hadapan Tuhan, saudara harus pastikan saudara berupaya seperti apapun juga, saudara tidak bisa melawan badai itu. Kalau Dia sang pemberi badai itu yang harus menyelesaikannya bagi saya dan saudara. Amin. Yang ketiga, konsekuensi yang dialami oleh Yunus. Ayat 17. Saudara lihat Tuhan menyelesaikan
Sederhana saja cara Tuhan. Ayat 17 Tuhan kasih badai. Ayat yang ke-17 Tuhan kasih ikan yang besar. Ikan yang besar ini saya tidak tahu ikannya apa, karena ikan di laut ini kan banyak yang besar. Kalau dulu guru sekolah minggu kan bilang ikan paus, tapi saya tidak tahu mereka dapat nama ikan paus dari mana. Mungkin penggambaran ikan yang besar, mungkin. Ayat 17 kan begini, maka atas penentuan Tuhan yang atur itu, datanglah seekor ikan yang besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Amin. Jadi konsekuensi akibat ketidaktaatan dosa dari Yunus yang ketiga, dia harus ada di dalam rahim perut ikan yang besar. Saya tidak pastikan ikan ini ikan apa, karena tidak disebutkan ikan yang besar ini namanya apa. Tapi yang pasti ikan yang besar. Akibat ketidaktaatan, akibat lari dari panggilan, akibat berdosa di hadapan Tuhan. Dari sisi manusiawi pun bisa kita anggap lumrah, tapi dari sisi Allah tidak ada gambaran lumrah bagi Allah. Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, dalam rahimnya. Dia ada dalam kesunyian. Dia ada dalam ketakutan. Dia ada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kenapa kadang-kala kita menunggu badai yang besar, kita menunggu masuk dalam perut ikan yang paling dalam, baru kita bertobat kepada Tuhan. Amin. Mengapa harus menunggu perahu itu penuh air dulu? Kenapa tunggu masuk dalam rahim ikan yang paling dalam dulu? Kegelapan dalam kehidupan, kesunyian dalam kehidupan, kematian, baru kita mau bertobat kepada Tuhan. Makanya pada pasal yang kedua, Yunus berteriak begini. Saudara lihat mulai pasal yang pertama, Yunus tidak satu kata pun dia berdoa. Yunus tidak ada satu kata pun dia berdoa kepada Tuhan. Dia tidur enak. Lalu baru bangsa orang kafir ini justru ajar Yunus berdoa. Ayat yang ke-6, dia bilang begini, datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangun dulu, berserulah, berdoa dulu kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Pada ayat sebelumnya mereka sudah upaya panggil ilah-ilah mereka. Mereka panggil Allah-Allah mereka, tidak ada pertolongan. Kalau datang kepada Yunus dipanggil ke Allah dulu. Sampai tahu dia dengar doa dan mengindahkan kita selamat. Ini bentuk dari konsekuensi yang dialami oleh Yunus. Lalu saudara lihat mulai ayat pasal kedua baru Yunus berdoa. Pasal 2 ayat 1, berdoa Yunus kepada Tuhan Allah dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan ku dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang paling dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora gelombang membelengkupi aku, dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapanku. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Kenapa harus ada dalam perut ikan baru Yunus bisa berdoa kepada Tuhan? Memang tidak terlambat, tapi sangat disayangkan. Kenapa Yunus engkau butuh badai dan dalam perut ikan baru engkau bisa berkata-kata dengan Tuhan? Kadang-kadang kita bisa juga alami seperti Yunus. Badai sudah datang, kita masih tidur nyenyak. Kita merasa aman-aman saja, biasa-biasa saja. Badai saja kok itu sudah biasa saya lewati. Gelombang saja kok biasa saya lawan. Saya punya pengalaman yang mumpuni menyelesaikan ini. Kita masih merasa kenyang dengan kondisi itu. Kalau sampai badai saja tidak sanggup membangunkan Yunus, maka Tuhan bilang, engkau masuk dalam perut ikan, maka engkau bisa berseru dan berdoa kepada aku.
Amin. Jangan tunggu dalam perut ikan baru kita sadar. Kalau memang sudah ada badai, mungkin itu cara Tuhan membuat kita sadar terlebih dahulu. Jangan pernah merasa nyaman dalam ketidaktaatan. Jangan pernah merasa nyaman dalam keberdosan. Jangan merasa nyaman ketika lari dari hadirat Allah. Karena itu ada cerita awal. Poin yang terakhir, hasil dari proses iman yang Yunus lewati. Proses iman yang Yunus lewati. Yang pertama, ketika dia belajar kembali kepada Tuhan, ayat 13. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Dan ayat yang ke-6. Jadi hasil proses iman yang Yunus alami ini, yang pertama, Tuhan membuka kebebalan hati dari Yunus. Gelombang tidak bisa buat dia badai, tidak bisa buat dia sadar tentang salah dan dosanya. Maka Tuhan pakai orang kafir, Tuhan pakai orang penyembah berhala dalam satu perahu itu yang justru memberikan khotbah kepada Yunus. Harusnya Yunus yang berkhotbah kepada mereka tentang Tuhan, tapi kali ini dalam peristiwa Yunus ini justru orang yang tidak percaya Tuhan yang dipakai Tuhan untuk mempermalukan Yunus dan berkhotbah kembali kepada Yunus. Makanya ayat yang ke-6 mereka berkata, bangunlah, doa dulu dengan rukun Tuhan, siapa tahu dia dengan rukun doa dan kau tahu sudah alami ini masalah lagi. Saudara lihat, bukankah ini tugas dari Yunus sebagai nabi? Tapi ketika dia lari dari panggilan Tuhan, hatinya bebal karena dia tidak taatan. Badai belum buat dia sadar. Tuhan pakai orang kafir yang harusnya dinasihati, dia beritakan kebenaran. Justru Tuhan pakai mereka untuk sadarkan Yunus. Lu bangun dulu, kau terus panggil ataupun dewa-dewa setelah pertolongan. Lu panggil Tuhan dulu, panggil Yahweh dulu, supaya siapa tahu kami diselamatkan. Tapi proses iman ini yang kita belajar dari Yunus adalah dalam ketidaktaatan Yunus dipermalukan oleh Tuhan ketika dia dikhotbahkan kembali oleh orang yang tidak mengenal kepada Allah. Yang kedua, Yunus diajar oleh Tuhan untuk belajar berdoa. Pasal 1 kita tidak temukan Yunus berdoa. Pasal 2 kita temukan Yunus berdoa. Jadi proses yang kita belajar dari Yunus. Kenapa dia lari dari panggilan Tuhan? Yang pertama, karena dia takut dengan kejahatan Niniwe. Yang kedua, karena Yunus menyimpan kepahitan, dendam kepada Niniwe. Yunus ingin mengatur hasil, tapi dia tidak tahu hasil itu Tuhan yang tentukan. Yunus mau orang yang jahat ini mati saja, tapi dia tidak tahu mungkin Tuhan kasih kemurahan yang kedua. Tapi kita bersyukur pada pasal yang kedua, Yunus bertobat dan Yunus kembali kepada Tuhan. Dalam hidup saya dan saudara selalu ada kesempatan kedua yang Tuhan kasih. Setiap kali Tuhan kasih kesempatan kedua, pakailah sungguh-sungguh untuk kembali pada panggilan kita sebagai orang percaya. Hal-hal rohani jangan ditinggalkan, hal-hal rohani jangan disepelekan, karena semua yang kita lakukan merupakan respon ucapan syukur karena Tuhan sudah mengasihi kita. Dari peristiwa Yunus ini kita belajar, sekalipun dia seorang nabi, tapi bukan berarti ketika dia tidak taat lalu dia bebas dari hukuman. Sekalipun dia seorang rasul, sekalipun dia nabi, sekalipun dia pendeta, sekalipun dia gembala, bukan berarti kalau dia tidak taat lalu dia terhindar dari setiap konsekuensi. Saya dan saudara sudah percaya Tuhan, saya dan saudara sudah ditebus oleh darah Yesus, tapi bukan berarti kalau kita salah dan kita gagal, konsekuensi itu lewat daripada kita. Karena semuanya selalu ada konsekuensi yang dibayar dalam diri kita. Selagi ada pintu kemurahan seperti yang Tuhan kasih bagi Yunus, kesempatan itulah kita pakai bagi Tuhan. Kata yang terakhir, melarikan diri dari hadirat Allah
adalah tindakan yang paling bodoh oleh orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita naikkan pujian dan kita akan menyembah Allah.